Saya tentu datang ke Partai Amanat Nasional, ke rumah PAN ini dengan kesadaran penuh. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa PAN ini memiliki struktur dan jaringan sampai ke tingkat pusat yang kuat. Dan dengan demikian saya sudah berpikir jika Tuhan merestui dan masyarakat NTT memberi mandat ke saya, tentu kerja ini akan menjadi kerja kita bersama. Bahwa sebenarnya aspirasi ini itu sudah lama berkembang dari akar rumput. Ya, kita bisa telusuri jejak digital di mana-mana, termasuk di media sosial saya. Ya, jadi jauh hari sebelum hari ini, itu masyarakat NTT itu sudah ada aspirasi meminta saya untuk pulang ke NTT untuk memimpin NTT. Tetapi sampai pada titik-titik itu saya belum memutuskan. Tetapi kemudian aspirasi ini terus bermunculan. Tidak saja dari Dapil NTT 2 yang merupakan wilayah daerah pemilihan saya, tetapi juga dari Dapil NTT 1, Flores, Alor, dan Lembata, aspirasi ini muncul. Dan sebagai seorang putra NTT, tentu hal-hal seperti ini tidak bisa saya nafikan. Tidak bisa saya anggap sepele. Karena apa? Karena ini tanpa direkayasa. Saya pun tidak mengenal suara-suara itu. Saya tidak mengenal mereka dan itu terus dikumandangkan. Dalam konteks PDI Perjuangan adalah partai yang serius untuk menyiapkan kaderisasi politik, untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Kami punya sekolah partai, semacam sebuah institusi untuk pembibitan kader, dan setiap kader yang dididik, dilatih di sana, itu dipersiapkan untuk didistribusikan pada berbagai pos-pos pemerintahan maupun juga di legislatif. Hari-hari ini ada 4 nama yang sudah muncul. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan juga sudah menyebutkan ada 4 kader potensial PDI Perjuangan. Yang pertama Pak Andreas Hugo Parera, Bapak Herman Heri, ini 2 senior dan mentor saya. Juga Ibu Emi Nomleni, Ketua DPD PDI Perjuangan, dan saya sendiri Ansi Lema. 4 kader ini adalah kader tulen yang memang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan sudah sejak jauh-jauh hari. Dan semua kami diberikan kesempatan, ruang, akses yang terbuka, bebas. Dan Ibu Emi sudah mendaftar di beberapa partai. Saya juga hari ini, tadi pagi di PDI Perjuangan dan hari ini di Partai Amanat Nasional. Dan ini proses yang biasa dalam demokratisasi internal di PDI Perjuangan. Begitu. Mekanisme internal PDI Perjuangan tentu ada berbagai tahapan dan pertimbangan, termasuk memeriksa rekam jejak dari setiap bakal calon ini. Akan dilakukan survei sebagai parameter ilmiah, alat ukur untuk mengukur popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas dari masing-masing kader PDI Perjuangan ini. Dan bicara posisi gubernur, sesungguhnya ini ada di Jakarta, ada di DPP, dan harus saya sampaikan budaya partai kami, ini merupakan hak prerogatif Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami sebagai kader yang sudah dipersiapkan lama, ini menjalani proses ini secara natural. Selanjutnya kami akan mengikuti berbagai tahapan, termasuk ketika saya sudah datang ke Partai Amanat Nasional, saya harus juga mengikuti, menghormati setiap tahapan di partai ini. Setelah dari PDI Perjuangan, saya sudah ke PAN dan saya akan ke PKB. Ya, 3 partai ini saya akan mendaftar. Ya, kenapa ke PKB? Kalau tadi PAN itu adalah kaum modernis, ya, Islam modernis dalam konteks nasional. PKB ini kita anggap sebagai kelompok Nahdliyin tradisional, dan PDI Perjuangan ini adalah rumah kebangsaan dan kebinekaan. Menurut saya kalau 3 ini bisa menyatu, inilah warna kebinekaan Indonesia dan juga NTT. NTT ini adalah miniatur Nusantara. Dari segi etnik dan agama kita sangat plural, bahkan kita dikenal sebagai provinsi yang sangat toleran, terbuka,
adaptif terhadap berbagai hal yang datang dari luar, tetapi kita betul-betul memegang kuat akar dan budaya kita. Itulah identitas dan jati diri Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka hari ini, pagi ini ketika saya datang ke PAN, saya datang ke PKB, rasa-rasanya PDI, PAN, dan PKB sudah cukup itu. Saya rasa udah oke itu, udah mantep lah itu ya. Jadi ini akan menjadi sebuah konfigurasi yang indah. Kalau istilah Bung Karno itu taman sarinya Indonesia. Dan ingat, saya secara pribadi menyadari betul bahwa saya tidak bisa kerja sendiri. PDI Perjuangan tidak bisa kerja sendiri. Butuh sinergi, butuh gotong royong untuk kemudian kita bisa bergandeng tangan bekerja bersama-sama. 5 tahun saya sudah punya pengalaman di DPR RI. Sebelum di DPR RI saya pernah punya pengalaman ya menukangi dalam tanda petik beberapa gubernur di Indonesia ini, termasuk Basuki Cahayapurnama. Saya berada di belakang itu. Saya belajar langsung kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan rakyat. Maka saya rasa-rasanya cukup pengalaman, pengetahuan. Saya adalah juga seorang akademisi, dosen di beberapa kampus di Jakarta, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang juga belajar tentang konsep dan teori berpemerintahan, dan kemudian menjalankan itu ketika mendapatkan mandat dari partai dan rakyat hampir 5 tahun ini di DPR RI, dan kini kemudian akan maju dalam kontestasi elektoral Pilgub NTT 2024 ini. Ya, jadi yang namanya dalam iklim demokrasi ini siapa saja bisa bicara, ya, bisa berwacana, bisa berandai-andai. Tetapi terus terang untuk jadi gubernur itu tidak boleh main-main. Saya itu kalau tiap kali turun ke NTT, begitu pesawat, saya tuh tiap kali meneteskan air mata. Saya sudah berpikir untuk tidak pernah mau kembali ke NTT. Tetapi Tuhan memutar jalan hidup saya. Lewat Pak Herman Heri menemukan saya dan kemudian membawa saya menjadi caleg, dan syukur puji Tuhan saya jadi. Jadi keinginan ini ataupun aspirasi ini, ya silakan ditanya ke rakyat lah. Apakah baru muncul setelah Ansi Lema terpilih lagi untuk periode kedua, ataukah sebelum itu pun mereka juga sudah omong, kakak maju gubernur aja, kakak maju begitu. Tapi yang namanya saya adalah kader junior, ya saya tentu juga harus betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek. Ya, PDI Perjuangan partai yang terbuka, partai yang memberi ruang yang sama kepada semua. Kira-kira begitu. Apakah Bapak yakin gitu ketika yang hadir Bapak sebagai calon gubernur ini bisa mampu mengatasi masalahnya? Ya, saya tentu harus menyadari bahwa saya bukan Superman, tapi saya punya hati untuk NTT. Saya punya sedikit pengalaman dan punya gagasan bekerja untuk NTT. Saya mengerti akar persoalan di NTT ini apa. Karena saya mengerti, maka ketika pertama kali dilantik, saya memilih duduk di Komisi 4. Saya mengganti plesetan dan akronim negatif yang menyebut nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong, Nusa tidak terurus, dengan sebuah akronim yang konstruktif, optimis, dan penuh harapan. Nelayan, tani, ternak. Jadi sebenarnya kalau dari situ teman-teman mengikuti sepak terjang dan rekam jejak kerja politik saya, sudah bisa punya penilaian Ansi Lema ini seperti apa kira-kira orangnya. Saya menyambut yang tadi disampaikan oleh Pak Sekretaris Wilayah, saudaraku Martin. Partai Amanat Nasional selalu konsen pada kemiskinan, pada pendidikan, dan kesehatan. Ini bicara kualitas manusia. Saya merelasikan ini dengan konteks NTT nelayan tani ternak. Kemiskinan NTT itu adalah kemiskinan petani, peternak, dan nelayan. Dan Ansi Lema ini kalau bicara itu suka buka data, BPS, dan lain-lain. Kemiskinan NTT itu ya 3 segmen masyarakat ini.
Karena kemiskinan itulah maka berdampak kepada kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan kita. Maka sesungguhnya visi saya seorang politisi PDI Perjuangan dengan visi teman saudaraku di PAN itu klop, nyambung. Dan perjuangan saya ini perjuangan ideologis. Petani, peternak, dan nelayan bagi PDI Perjuangan itu adalah wong cilik. Itu adalah kaum marhaen yang harus diperjuangkan kepentingan mereka. Mungkin kita semua yang ada di sini, ini semua orang tua kita atau nenek moyang kita, sejatinya adalah petani, peternak, dan nelayan. Dan di NTT, di kabupaten-kabupaten, apapun profesinya, mau tentara, polisi, dokter, pengusaha, ASN, pasti selalu bersentuhan dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan. Dan NTT ini 2/3-nya itu laut. Pak Martin aja basisnya di sekitar laut. Anak pantai beliau. Dan potensinya, asetnya luar biasa. Jadi kalau teman-teman tanya Ansilema, saya udah punya konsep. Akan kerja mulai dari mana soal NTT. Dan politik itu adalah kontestasi. Pilkada itu adalah kontestasi gagasan dan ide. Kira-kira seperti itu.